Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hari ini sebuah kabar duka menghampiri saya. Sahabat saya yang sudah saya anggap sebagai adik sendiri, seorang magician yang berbakat, Arif Alguero Budiaman, meninggal dunia karena serangan COVID-19. Dan ini menyentak sekali untuk saya, mungkin Anda semua nggak kenal, tapi ini adalah seseorang yang saya anggap adik sendiri. Baru sehari sebelumnya kami bertukar pesan dan hari ini dia dipanggil sama Maha Kuasa karena kondisinya yang kritis, COVID-19 ini menyerang dan dia harus meninggal dunia di usia 28 tahun. Saya pikir saya tidak sendiri di sini. Banyak orang-orang seperti saya. Bahkan banyak yang sudah mendekati ke keluarga inti mereka. Dan saya yakin saya bukan yang terakhir karena hari ini saat saya bicara, sebentar lagi, esok masih ada banyak orang-orang seperti saya atau bahkan yang lebih mendekati lagi ke keluarga mereka meninggal dunia karena COVID. Ini semua tidak bisa kita hentikan jika bukan kita yang berpartisipasi. Ini tidak akan bisa berhenti tanpa kita semua ikut serta dalam pelaksanaan PPKM darurat ini. Yang sangat disayangkan adalah masih banyaknya orang-orang yang tidak percaya tentang keberadaan dan betapa ganasnya COVID-19 di masa seperti sekarang ini. Masih banyak orang yang belum merasa sekali urgensinya PPKM darurat ini dilaksanakan dan bahkan masih banyak yang merasa bahwa COVID ini adalah konspirasi belaka. Salah satu kru saya pun yang tadinya tidak percaya saat mengalami orang yang dia kenal baik, yang dia bantu di setiap pertunjukannya ini meninggal dunia, baru dia percaya. Apakah Anda semua, kalian semua baru akan percaya saat orang yang kalian sayangi direnggut dari kehidupan kalian seperti saya? Ini adalah satu hal yang ingin saya sampaikan di awal video ini, dan yang berikutnya saya akan sampaikan hal-hal yang mungkin saja akan membuat PPKM ini diperpanjang melebihi tanggal 20 Juli 2021 nanti. Akan saya buka kartu dan saya akan coba untuk soroti beberapa hal menggunakan kartu ini. Masalah rekor baru. Satu hal yang meningkat dengan pesat tetapi tidak untuk dibanggakan adalah rekor baru orang terjangkit COVID di Indonesia yang mencapai hampir 40.000 orang per hari per tanggal 8 Juli 2021. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat mengkhawatirkan karena sejak tanggal 1 ini meningkat terus dan belum ada tanda-tanda melandai. Memang akhirnya kesembuhan juga meningkat, tetapi ini adalah satu indikator yang sangat mencemaskan, yang artinya di luar sana itu sangat-sangat berbahaya. Dan untuk ini tadi, saya mohon untuk taati PPKM darurat ini sampai selesai. Apapun keyakinan kalian, siapapun orang-orang yang mempengaruhi kalian untuk membuat tidak percaya akan adanya ini, jangan sampai harus orang terdekat kalian meninggal dunia terlebih dahulu sampai kalian percaya. Ini satu pesan yang penting dan pesan utama yang ingin saya sampaikan. Yang berikutnya, ada beberapa orang yang ngeyel dan orang ini mempengaruhi orang-orang yang lainnya. Contohnya adalah video yang diunggah oleh Kiai Haji Ustadz Sofwan Nizam, kalau saya nggak salah ya, atau Nizaumi, yang ada di Masjid Bintaro Jaya, yang mengatakan bahwa PPKM ini diadakan untuk menghalangi adanya Idul Adha. Ini sesuatu yang amat sangat berbahaya jika diucapkan oleh orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain seperti saya. Ini adalah sesuatu yang akan menimbulkan ketidakpedulian orang, menularkan penyakit dan membunuh orang-orang yang tidak berdosa ini tadi. Ini adalah satu hal yang harus hati-hati sekali diucapkan. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat disayangkan terjadi. Dan ini hanya yang terekspos oleh media. Masih banyak orang-orang di sekitar kita. Bahkan sebenarnya di sekitar saya pun masih banyak orang seperti itu yang terus terang saya pasti akan tegur orang itu saat itu juga. Nah, ini adalah satu hal yang juga harus kalian lakukan. Tegurlah jika orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak. Kalau saya pikir di Indonesia yang negara hukum ini, taatilah hukumnya.
Jangan terus kita melakukan sesuatu, keyakinan yang kita anggap itu benar, tetapi ternyata itu akan membunuh orang lain. Nah, hal seperti ini akhirnya sang ustadz tadi terus kemudian diminta klarifikasi dan dia mengeluarkan video yang terus kemudian menganulir kata-katanya sendiri. Apakah harus menunggu sampai seperti ini? Apakah orang yang sudah menyaksikan dan setuju untuk bahwa pemerintah ini tadi menghalangi Idul Adha menonton juga video yang dianulir? Belum tentu. Dan jika mindset yang sudah seperti itu, dia membagikan kepada orang lain, inilah sesuatu yang sangat menyedihkan dan masih terjadi di negara kita. Dan ada satu hal yang miris di sini adalah saat orang-orang ini tadi mengatasnamakan agama, sok pintar dan mengatakan bahwa masa masjid ditutup tapi pasar tetap dibuka. Nah, saya melihat ada dua hal yang berbeda di sini. Satu hal yang berbeda di sini tentang perbedaan antara masjid dan pasar itu sendiri. Apa yang dilakukan di dalam masjid ini bisa dipindahkan ke dalam rumah. Sedangkan apa yang dilakukan di pasar itu tidak bisa dipindahkan ke dalam rumah. Ibadah yang dilakukan di tempat ibadah seperti masjid, gereja, wihara dan sebagainya, ini masih tetap bisa dilakukan di rumah-rumah Anda semua. Berdoa, berjamaah dan apapun itu. Tetapi apakah beli beras, belanja ikan, beli ayam itu bisa dilakukan di rumah? Oke, kalau ternyata memang dilewatin oleh tukang sayur. Tapi ini adalah satu hal yang harus kita benar-benar tidak bisa apple to apple untuk dibandingkan seperti itu. Dan hal seperti ini amat disayangkan dan ini masih ada. Bahkan saya pikir nanti coba yang masih berpikiran seperti itu, saya mau tahu komentarnya di bawah ini. Dan silakan untuk berdiskusi dengan orang-orang yang sependapat dengan saya. Dan ini bukan perkara yang simple. Ini adalah penyebab berpindahnya virus itu dan masih terjadinya pandemi ini sampai di detik ini. Dan seperti tadi saya katakan, bukannya pemerintah di sini menghalangi Idul Adha, tetapi pemerintah mencoba untuk melihat lebih jauh ke depan apa yang akan terjadi. Dan jika saat nanti Idul Adha ini terjadi dan orang-orang berlibur, karena memang ada libur panjang saat Idul Adha yang sedianya akan dilakukan, tetapi terus kemudian oleh pemerintah ini dibatalkan, ini pasti penyebarannya akan lebih menggila lagi. Dan jika ternyata ini memang terjadi, maka daripada itu memang pemerintah di sini sengaja melakukan pemanjangan hingga 20 Juli itu adalah untuk menghalangi liburan Idul Adha itu terjadi. Bukan menghalangi Idul Adhanya. Idul Adhanya ini tetap masih bisa dilakukan. Penyembelihan masih tetap boleh dilaksanakan. Pembagian daging kurban juga tetap dilakukan, tapi tetap dalam pengawasan. Ada satu narasi tertentu yang ternyata memang diangkat untuk memojokkan pemerintah dalam hal ini. Dan sayangnya Pak Jokowi dan pemerintah ini masih terlalu lembek untuk menanggapi ini. Seharusnya lebih tegas lagi menangkapi orang-orang seperti ini karena mereka tidak menyadari bahwa pengaruh mereka ini sangat kuat untuk memberikan penyebaran dan yang paling tidak bisa dimaafkan adalah menyebabkan orang terbunuh karena hal ini tadi. Kalau dilihat apakah ini cuma sampai 20 Juli saja? Tidak. Karena saya lihat di sini, ini tetap akan belum selesai dan akan diperpanjang lagi. Paling tidak hingga akhir Juli, PPKM darurat ini akan diberlakukan. Dan bahkan yang saya takutkan ini akan juga dilakukan di luar Pulau Jawa dan Bali. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat saya takutkan karena saya tidak bisa membayangkan nanti akan seperti apa. Mungkin yang dibatasi seharusnya di sini adalah lalu lintas warganya, tetapi saya lihat nanti pusat perbelanjaan akan mulai dibuka lagi. Ini karena apa? Karena perekonomian juga harus dibantu di sini dan negara ini akan sangat-sangat menderita jika ternyata perekonomian ini tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Yang harus diwaspadai di sini adalah adanya klaster baru yang akan naik nanti. Dan klaster ini disebabkan oleh adanya arus mudik Idul Adha yang sudah mulai terjadi dan ini akan semakin marak terjadi menuju Idul Adha ini tadi. Saya tidak bisa menyebutkan ke arah mana karena takut nanti dituduh sara dan terus kemudian mengatakan suku tertentu, tetapi seharusnya Anda sudah mengetahui apa yang saya maksud di sini. Yang saya takutkan adalah jika ini tidak diawasi, jika tidak dilakukan 3T di sini, jika ternyata ini masih tetap berjalan dan tidak dihalangi, ini akan menyebabkan klaster baru lagi. Dan otomatis jika ternyata nanti mereka kembali ke daerah mereka, maka akan membuat penyebaran COVID ini semakin tidak terkendali. Dan ini semua akan terjadi dalam waktu 2 minggu ke depan, dan hasilnya nanti akan kita rasakan pada bulan Agustus
pertengahan hingga akhir. Karena itu adalah saat mulainya inkubasi dan munculnya hal itu tadi. Penyebarannya akan terjadi di bulan September. Nah, untuk kalian semua yang masih tetap menyalahkan tenaga kerja asing yang masuk dan masih denial bahwa COVID ini bukan disebabkan karena mudik Idul Fitri kemarin, be my guest, kita akan lihat nanti. Dan saya pikir di sini apa yang kita sekarang ini hadapi ini adalah karena ketidakpatuhan kita saat kita kemarin ngotot mudik pada Lebaran 2021 kemarin. Kalau saya boleh bilang sebenarnya klaster ini ada di daerah Jawa Timur. Oke, jadi Bu Khofifah, siap-siap Bu, sebaiknya Ibu harus lebih tegas lagi. Saya tahu yang Anda hadapi ini adalah orang-orang yang akan berkeras di sini, dan saya merasa bahwa ini harus Anda lakukan secepatnya. Tidak melarang pulang kampungnya, tetapi batasi mudiknya. Karena perbedaan pulang kampung dan mudik adalah kalau mudik itu dilakukan secara bersamaan dalam rentang waktu tertentu sehingga orang ini akan ada di jalan secara bersamaan. Artinya kerumunan. Tapi kalau pulang kampung, coba bayangkan, kalau seandainya orang ini bisa digilir, misalkan desa ini pulang dari tanggal sekian sampai sekian, terus nanti itu ditutup, terus kemudian itu akan bisa menghalangi. Tapi esensinya tidak di situ. Orang-orang ini memang memiliki satu tradisi pulang, memiliki satu tradisi mudik, dan ini harus benar-benar diwaspadai. Jangan larang mudiknya karena pasti akan menimbulkan ketegangan sosial, tetapi pengawasannya ini yang harus benar-benar diperhatikan. Karena nanti saat mereka nanti akan pulang setelah mudik ini tadi, mereka akan kembali ke daerah mereka masing-masing. Orang-orang ini memang khas dengan diasporanya, mereka akan pulang kalau tidak benar-benar dilakukan prokes, mereka akan membawa penyakit ke daerah mereka masing-masing. Dan mohon dipahami di sini, saya masih dalam kondisi kehilangan seseorang yang saya sayangi ini tadi. Apa yang Anda saksikan di media, baik itu di YouTube, TV, dan sebagainya, itu bukan kondisi yang sebenarnya. Kalikan 3, kalikan 5, itu adalah kondisi yang sebenarnya. Coba rasakan tinggal di daerah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan saat ambulans lewat 2 kali paling tidak dalam 1 jam di depan rumah Anda. Dan rasakan ini semua kalau ternyata ini terjadi di daerah, apa yang akan terjadi. Yang paling kita takutkan di sini adalah lumpuhnya fasilitas kesehatan karena orang-orang ini sakit di saat bersamaan. Dan masalah itu tadi, saya katakan bahwa sebenarnya memang kita ini berjalan di satu sistem yang memang harus diperbaiki. Contoh di sini adalah, Anda pasti familiar dengan menabung di bank, oke? Nah, kalau Anda menarik tabungan Anda, mungkin bank tidak akan panik. Tapi kalau Anda mengajak orang-orang sekampung yang berjumlah 300 orang menarik rekening mereka bersamaan di bank yang sama, saya yakin bank itu pasti akan kolaps. Nah, ini yang terjadi dengan fasilitas kesehatan. Permasalahan kita adalah permasalahan sakitnya ini bersama-sama. Jangan salah bahwa COVID ini akan terus bersama dengan kita. Tetapi setiap terjadinya sebuah acara yang bersifat komunal atau beramai-ramai di sini, maka COVID ini akan meningkat. Saat ini meningkat, orang akan bersama-sama pergi ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan akan terancam kolaps di sini. Maka daripada itu, hindari hal-hal seperti ini. Terutama jika ternyata ini harus terjadi, maka lakukan prokes yang sebaik mungkin. Karena hanya ini satu-satunya cara untuk menghindari tersebarnya COVID. Dan COVID ini tadi merenggut orang-orang yang kita sayangi. Ingat bahwa COVID ini tidak memiliki sayap, kaki, dia tidak bisa merangkak, dia tidak bisa terbang, tapi dia bisa ikut dengan diri kita tanpa kita sadari, menulari orang-orang yang kita sayangi, dan mungkin akan menjadikan momen pertemuan yang amat mesra ini menjadi momen pertemuan terakhir kita. Selamat jalan buat Arif Elguero Budiaman. Jangan sampai ada orang-orang lain yang kehilangan seperti saya, atau bahkan kehilangan orang yang lebih dekat dengan kehidupan kalian. Dan mohon untuk lakukan prokes kemanapun Anda bepergian, dan jika tidak diperlukan untuk bepergian, just stay at home, wherever you are, dan semoga kita segera melalui pandemi ini dengan selamat. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.